مرحبا بكم في قناتي أيها المشاهدون المحترمون، وأقول لكم شكرا جزيلا على مشاهدتكم وعلى اشتراككم بالضغط على زر سبسكرايب. وإن شاء الله في هذا الفيديو سنبحث عن أحبولة أساسية في قراءة الكتب التراث العربية. شكرا وجزاكم الله خيرا. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan tutorial kita dengan membahas kitab Fathul Mu'in. Pada video ini saya sudah menyiapkan materi lanjutan, yaitu lanjutan dari yang sudah kita baca pada video sebelumnya. Langsung saja, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan mohon tonton video ini sampai tuntas agar pemahaman kita menjadi sempurna dan tidak terpecah-pecah. Oke. Saya akan perbesar dulu. Cari pena. Oke. Wa ba'du. Jadi wa ba'du ini memang penjelasannya sangat panjang. Ya, apalagi ba'du qablu ini. Tapi saya akan jelaskan di sini sebagian saja, yaitu sebenarnya ini adalah style daripada para ulama. Ada yang mengatakan wa ba'du, ada yang mengatakan amma ba'du. Yang jelas asalnya itu adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi mahma isim syarat, ya, yakun fi'il syaratnya, kemudian dia dibuang mahma yakun min syai'nya dibuang, tertinggallah ba'du itu. Kemudian diletakkanlah amma sebagai pengganti daripada mahma yakun min syai'in itu menjadi amma ba'du. Dalam perjalanan selanjutnya kemudian ada para ulama yang mengganti amma itu menjadi wa ba'du. Oke. Nah, seperti halnya dalam contoh yang sangat simpel, misalnya dalam matan jurumiyah. Wa ammad dhammatu fatakunu, wa ammal kasratu fatakunu. Nah, biasanya ini kan wawu pengganti daripada amma. Berarti amma lah ini. Amma ba'du. Maka dia akan membutuhkan fa sebagai jawabannya nanti ini. Makanya dia mengatakan fahadha. Ya, maka fa ini ada fa jawab dari wa ini atau dari amma. Nah, maka haza ini ya akan masuk kepada jumlah ismiyah. Karena haza ini adalah isim isyarat. Isim isyarah. Apa arti haza? Ini. Isim isyarah. Isim ya, namanya isim, maka akan saya masukkan ke sini. Dia menjadi mubtada. Haza mubtada. Berarti sedang berbaris rafa'. Nah, cuman mahal rofaknya, keadaan rofaknya itu adalah takdiri, bukan lafzi. Tidak nampak kedengaran u-nya, ya. Oke. Setiap mubtada mencari khobar. Ini khobarnya. Khobar itu berbaris rofak juga, maka dibaca hun. Lah ini dibaca syir, apa dibaca syar atau dibaca syur? Oke, sebentar. Yang jelas setelah mubtada ini ada khobarnya, yaitu yang ini, hun ini. Apakah dibaca syar atau syir atau syur? Pedomannya adalah kamus. Ini dia. Berarti syar, dibaca syar. Artinya apa? Penjelasan, penerangan, uraian. Kembali. Syarhun. Berarti fahadza syarhun. Nah, karena ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Nah, biasanya dia diartikan adalah. Maka ini adalah syarhun, penjelasan. Nah, itu. Kemudian di sini ada ini. Nah, selanjutnya adalah mesti ini dibaca dun. Kenapa? Karena jadi penjelas dari sini. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwa biasanya penjelas itu mengikuti baris yang dijelaskan. Kalau di sini syarhun, di sini dun. Nah,
Penjelasannya model apa di sini? Nanti kita akan cari tahu. Nah, kalau ini fa-nya baris apa? Udah jelas kalau fa ini berbaris bawah. Fi. Kenapa? Karena ada ya di depannya ini. Nggak mungkin dia dibaca fa. Kalau fa berarti alif di depannya. Dibaca fu nggak mungkin. Harus ada wawu di depannya. Ini wajib mesti dibaca fi. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dibaca mu? Apakah dibaca mi? Apakah dibaca ma? Lihat saja di kamus. Apa kata kamus? Kata kamus adalah mu. Ini dia. Apa artinya? Yang bermanfaat. Berarti ini adalah kata sifat. Berarti dibaca mu. Nah, sifat itu ya adalah keterangan. Adalah keterangan. Tambahan saja sifat itu. Maka yang inti adalah haza sama syarhun saja. Nah, maka ini adalah syarah yang, kalau sifat itu diartikan yang mufidun, yang bermanfaat, yang berfaedah. Dibaca apa? Ala. Kenapa? Huruf jar. Ini adalah huruf jar. Ala. Nah, huruf jar. Maka setelahnya itu adalah isim. Berarti dibaca apa ini? Udah jelas ini. Kita sering membacanya. Ala kita. Ini kan. Mesti dibaca ta ini. Karena ada alifnya di sini. Ala kita. Nah, ini jelas. Ada ya di depannya. Mesti dibaca i ini. Ala kitabi. Nah, sekarang. Ini dibaca apa ini? Al udah jelas. Ini alnya udah jelas. Sekarang mimnya. Sin, mim. Nah, kalau yang baris akhir udah jelas. Dia akan terbaca ma. Dari mana tahu ini alif ini? Bukan ya. Kalau ya, mesti ada titik duanya. Ini alif. Oke. Apa namanya alifnya? Udah. Udah usah permasalahkan istilah ini. Kita mau cepat cara membaca kitab ini. Ya. Ini musamma. Nanti antum cari alasannya. Alasannya. Nanti antum cari sendiri alasannya. Kalau sudah bisa baca kitab ini. Al-musamma. Apa arti kenapa dibaca al-musamma? Dari mana tahu? Dari kamus. Mana dia? Ini dia. Musamma. Apa artinya? Yang dinamai. Yang digelari dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau kita artikan, maka ini adalah syarah penjelasan yang memberikan manfaat terhadap kitabku al-musamma yang dinamai. Nah, itu. Yang dinamai. Nah, ini kalau salah ini bisa dibaca Baqarah ini. Nah, tapi bukan dibaca Baqarah karena redaksinya nggak cocok. Kita berbicara tentang yang dinamai, tapi kok tiba-tiba ada kata Baqarah yang berarti sapi misalnya. Berarti bukan itu. Berarti baknya di sini adalah huruf jar. Maka yang main di sinilah perasaan kita, akal kita juga main di sini. Berarti ini ba. Berarti yang ini dibaca ku apa ki apa ko. Carilah di kamus elektronik itu. Maka akan terhasil apa? Akan terhasil yang ini. Dibaca kurroh. Nah, apalagi ini ada ainnya ini. Nah, penyejuk mata artinya. Qurratul ain. Nah, berarti ini bi qurrati. Kenapa ti huruf jar? Bi qurratil aini. Kenapa aini? Mudhafun ilaih. Kita sudah bahas mudhafun ilaih ya di setiap latihan. Mudhafun ilaih adalah penjelas daripada kata sebelumnya. Ya, qurrah penyejuk. Penyejuk apa? Ain, penyejuk mata. Ya, masjid apa? Masjid sekolah, Masjidul Madrasati. Itu. Pulpen siapa? Pulpen Muhammad. Qalamu Muhammadin. Itu baris bawah. Bi qurratil aini itu. Nah, ini juga ba di sini huruf apa? Jar berarti bi. Nah, ini dibaca apa? Mim ha mim. Masukkan aja ke dalam kamus elektronik itu, maka akan terhasil nih, mim hak mim. Tak itu kalau tak di akhir itu enggak usah dimasukkan, tambahan saja itu. Muhimmah. Nah, artinya apa? Fungsi, tugas, kesibukan dan sebagainya. Nah, yang jelas bacaannya adalah muhimmah, bukan ma. Bukan nih, muhimmah dibaca.
Oke. Bi muhimmatid. Itu kenapa ti? Karena huruf jar. Nah, sedang berbaris bawah, tanda baris bawahnya adalah kasrah. Kenapa? Karena jamak muannatsis salim. Muhimmatid dini. Jadi apa? Jadi mudhofun ilaih, sama halnya dengan aini ini. Nah, itu. Jadi nama kitab matan daripada Fathul Mu'in ini adalah Qurratul Ain bi Muhimmatid Din namanya. Maka ini adalah syarhun, adalah syarah mufidun yang berfaidah, yang bermanfaat, ala kitabi, syarah atas kitabku, al-musamma yang diberi nama dengan apa, diberi nama dengan apa? Qurratil Ain bi Muhimmatid Dini. Oke. Lanjut. Nah ini. Nah ini. Ini dibaca, ini ada ya di depan, ada ya di depan, ada ya di depan, ada ya di depan. Ini mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il, maka masuklah di jumlah fi'liyah. Nah, masuklah sini jumlah fi'liyah. Nah, sekarang apa dibaca ini? Dibaca apa? Yubayyinu, yubayyanu. Ya, kalau kita sudah tahu ya yubayyinu. Yubayyinu dibaca. Dari mana tahu? Dari kamus. Ini dibaca apa ini? Yang ini? Ya, tak, mim, mim, 2. Dibaca apa? Yutammimu. Ini dibaca apa? Yuhassilu. Ini dibaca apa? Yubarrizu atau yubrizu. Boleh. Dari mana tahu? Sekarang saya tunjukkan. Saya tahu itu adalah dari kamus. Ini dia. Ini abraza yubrizu. Menerbitkan, menunjukkan. Baraza yabruzu, muncul. Berarti dia kalau ini tidak butuh pertanyaan kedua. Apa yang muncul? Dia. Apa yang dimuncul? Tidak bisa. Kalau yang ini bisa ini. Apa artinya? Menunjukkan misalnya. Siapa yang menunjukkan dia? Apa yang ditunjukkan? Nah, bisa dia ini. Nah, begitu juga dengan hasola. Hasola artinya terhasil. Kalau hasola, menghasilkan. Yuhassilu. Nah, ini dibaca apa? Yubayyinu. Apa artinya? Menunjukkan. Nah, ini berarti membutuhkan pertanyaan kedua untuk mencari maf'ulun bi. Oke. Nah, berarti yubayyinu, ya, kalau dilihat dari arti yang saya tadi kemukakan, artinya menjelaskan. Maka pertanyaannya siapa atau apa yang menjelaskan? Harusnya di sini diletakkan, tapi tidak dinampakkan, alias mustatirun, yaitu huwa. Nah, huwa itu yang mana? Huwa itu adalah syarhun. Yubayyinu, yang menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Atau apa yang menjelaskan? Syarah itu menjelaskan. Pertanyaan kedua, apa yang dijelaskan? Berarti da. Yutamimu, menyempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Dia. Dia itu siapa? Syarah yang menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Da. Berarti jadi maf'ul. Yuhassilu, menghasilkan. Apa yang menghasilkan? Huwa. Siapa huwa itu? Syarhun. Syarhun di awal tadi, Pak Hazar syarhun itu. Pertanyaan kedua, apa yang dihasilkan? Da. Yang kedua yang terakhir adalah yubrizu, yang menampakkan. Apa yang menampakkan? Yang menampakkan itu adalah syarhun. Huwa, takdirannya huwa, ya, kembali kepada syarhun. Apa yang ditampakkan? Da. Nah, sekarang masalahnya ini dibaca mu, dibaca ma, apa dibaca mi? Coba kita lihat di kamusnya. Di kamusnya mengatakan apa? Nah, ini dibaca dengan mufid. Nah, itu. Dibaca dengan apa?
mufad. Nah, itu. Ya, dibaca dengan apa? Murad. Oke. Nah, berarti yubayyinu al-murada. Yutammimu al-mufada. Yuhassilu al-maqasida. Masajida. Maqasida. Yubrizu maqasida. Fawaida. Sudah jelas? Kalau fa ini berbaris atas karena ada alif di sini. Ini juga ro karena ada alif di sini. Begitu juga dengan ini ada alif di depan, berarti wawunya baris atas. Ini kopnya baris atas karena ada alif di setelahnya itu. Maka dibaca maqasida, timbangannya masajida, fawaida, karena dia ini adalah termasuk jamak taksir. Nah, itulah fungsi daripada kamus elektronik ini. Oke teman-teman, inilah yang membuat kita menjadi kuat di dalam membaca kitab kuning itu. Apa? Mengetahui makna apa yang kita baca. Bagaimana cara kita mengetahui makna yang kita baca? Sekarang itu bukan zamannya lagi kita mencari kamus secara manual, tetapi sudah secara digital. Nah, bagaimana cara untuk mencari kata di dalam kamus ini? Lihat di pembahasan saya sebelumnya, di video saya sebelumnya. Insya Allah saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.